baru umur 24 tahun dan masih bujang juga. Kenapa saya gigih buat kayak gini ya? Mungkin udah niat dari awalnya, udah berbisnis dari muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus dari Brebes. Usianya 24 tahun. Pekerjaan saya punya toko kue basah. Saya dari lulus SD, terus karena nggak mau ngerepotin orang tua, jadi saya ikut orang. Selama kurang lebih 4 tahun lah di Cikarang. Terus udah bisa bikinnya, terus coba buka sendiri ya, walaupun bertemu ya atau gagal dulu atau gimana, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang udah ketemu jalan. Saya buka di Haurgelis dulu akhir tahun 2015an lah kurang lebih, di kaki lima dulu pertamanya, terus jalan 1 tahun kurang, nggak sampai 1 tahun gagal karena kurang laku lah. Terus saya pindah ke daerah Cibitung, Bekasi, nggak sampai 1 tahun juga, terus akhirnya tutup lagi karena kurang laku juga. Nggak lama pindah lagi ke Haurgelis. Saya ke Haurgelis itu memang dulu basicnya itu saya di sana, terus nggak lama kan pindah ke Cibitung. Terus ada satu pemesan dari Haurgelis, jadi pas di daerah Cibitung saya lagi susah, lagi kurang penjualan, akhirnya ada kepikiran buka lagi di Haurgelis. Jadi buka lagi di Haurgelis, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Karena awal-awalnya ya itu dari pemesan itu, ada permintaan lagi setelah sekian lama nutup. Saya di Haurgelis itu di toko kue jual berbagai macam kue, kurang lebih 20 lebih macam kue lah ya, kayak risol, terus lemper, terus putri ayu. Ya kenapa saya milih untuk bikin kue-kue itu ya karena satu ya mungkin karena permintaan banyak, terus jarang yang bisa, mungkin sekalipun bisa tapi kayaknya agak malas orang-orang buat bikin. Alhamdulillah di sini berjalan lancar, laku ya karena satu mungkin saya macamnya banyak, terus dirasa juga cocok sama customer-customer yang di luar. Terus di luar semua itu juga harganya juga saya kasih udah paling ekonomis, jadi buat semua kalangan bisa. Yang penting pelanggan puas, saya juga udah cukup. Jadi agar kuenya selalu terlihat baru, memang di saya itu produksi 24 jam, jadi nggak pernah nutup. Ada shift-shiftan, ada shift pagi sama shift malam, untuk menjaga kualitas kue juga agar selalu baru. Jadi untuk pemesan pun, untuk pesanan langsung diproduksi di tempat dan insya Allah baru dan teksturnya juga masih bagus. Untuk menjaga kualitas kue tetap baru, saya itu bikinnya sedikit-sedikit, habis bikin. Jadi nggak pernah nyetok kue. Jadi untuk stok kue untuk selalu baru, jadi nggak pernah nyetok banyak-banyak.
Yang penting perkiraan sehari habis. Memang namanya toko kue basah kan sehari itu udah nggak kuat. Buat 2 hari nggak kuat, paling 1 hari itu udah harus habis. Kalau nggak sampai habis ya dibuang terus ganti yang baru, udah ada jamnya. Untuk kekuatan kue basah itu biasanya kalau di saya itu 9 jam. Untuk per 9 jam itu pasti ganti baru lagi. Sampai seterusnya kan 24 jam. Jadi harus selalu baru. Itu untuk 9 jam, kalau misalkan masih ganti yang baru. Dengan kalau yang udah masih berarti dibuang gitu. Ya, jadi awal saya kaki 5, terus gagal, nemuin gagal, pindah ke ruko. Dan kenapa saya lebih milih ruko? Satu mungkin karena tempatnya cocok dan udah memang basicnya dibikin kue, jadi ya mau bagaimanapun ya harus tetap di kue. Dan mungkin tepatnya lebih enak buat bikin, jadi bikin secara langsung. Dulu kan pas di kaki 5 kan bikin nggak bisa di tempat, ya namanya juga kaki 5. Ya memang satu mungkin karena dari orang tua juga, karena saya udah basicnya dari jualan, makanya saya gigih buat tetap usaha di bisnis ini, jualan-jualan. Dan memang satu orang tua, dan kedua memang lingkungan juga mempengaruhi. Di sana mungkin mayoritas memang jualan. Ya dulu setelah pindah ke ruko di daerah Hargelis, kisaran 2018 akhir lah. Nah, terus kisaran tahun 2021 saya coba-coba buka di Pagaden, daerah Subang, dan alhamdulillah berjalan lancar. Terus nggak lama kemudian buka lagi di daerah Anjatan, Indramayu. Itu kurang lebih tahun 2022 akhir, dan alhamdulillah sampai sekarang juga berjalan. Ya kenapa milih toko di daerah sana? Mungkin karena belum ada dan permintaan daerah sana banyak, makanya saya buka di daerah sana. Ya, ini toko kue pertama saya, lokasinya di Jalan Ahmad Yani, depan Polsek Hargelis, dan selalu produksi di tempat insya Allah surprise, jadi bisa buat narik konsumen juga. Ya, ini toko saya yang kedua, lokasinya ada di Jalan Pasar Impres Pagaden. Lokasi tepatnya di depan Pasar Impres Pagaden, daerah Subang. Sekarang toko ini udah berjalan sekitar 2 tahun jalan. Alhamdulillah penjualan lancar. Dulu awal-awal di sini, hari pertama awal-awal pokoknya 1.500-an per hari, dan sekarang makin nambah, saran antara 2.500 sampai 3.000 kue per hari. Ya, ini toko kue basah yang ketiga. Alhamdulillah sekarang udah berjalan 8 bulanan lah, belum 1 tahun. Perkembangan juga alhamdulillah semakin hari semakin membaik, penjualan makin nambah. Yang dulunya 1.500 sekarang udah 2.000-an lebih. Mudah-mudahan terusnya ya terus bertambah. Untuk per hari di satu toko itu kurang lebih 1 karung terigu lebih untuk 1 toko. Dan untuk bahan-bahan yang lainnya kalau dirupiahkan mungkin hampir 1.600.000 atau 1.800.000 lah untuk hari-hari biasa. Dan itu untuk produksi sekitar 2.500 sampai 3.500 kue per hari. Saya itu walaupun di sini ada toko, tapi saya itu jarang di sini. Saya itu kebanyakan malah waktunya kebanyakan waktu di Brebes, nggak di daerah Subang atau Indramayu. Ya untuk penanganan toko, setiap toko itu ada kepala dan penanggung jawab. Jadi tinggal setiap harinya itu kontak-kontakan aja. Dan untuk pemilihan karyawan
satu yang penting jujur aja, yang penting jujur. Kalau untuk yang bisa atau belum bisa itu bisa di belajar lah di sini, jadi nanti dapat ilmunya juga, dapat wawasan juga, dan gaji pasti. Untuk karyawan di Haurgelis itu ada 7 orang, dan di Pagaden Subang itu 6 orang, dan di Anjatan itu 4 orang. Untuk soal pembayaran atau gajian itu per hari. Kalau yang untuk belajar ibaratnya belum bisa, itu paling 110 atau 120, itu hitungan kotor. Kalau udah yang bisa nggak jauh dari angka 150, itu pun belum termasuk bonus kalau penjualan lagi bagus, atau entah bonus kalau saya lagi di rumah dan penjualan tetap bagus, itu ada bonus tersendiri. Terus di luar semua itu bonusnya itu banyak, yang entah dari tempat tidur udah ada, udah disiapkan, dan ya kebutuhan-kebutuhan yang lain udah disiapkan. Ya kalau untuk sistem laporan keuangan biasanya tinggal kabar-kabaran aja lewat telepon setiap hari, atau kalau ada perlu apa nelpon. Kalau untuk sistem keuangan, saya sistem intinya gini aja, saya prinsipnya cuman punya kepercayaan aja. Di luar semua itu kan saya juga buka sana sini, terus buka lagi. Niatnya juga kan buat membuka lowongan pekerjaan buat sanak saudara juga, teman-teman. Jadi yang tadinya nggak ada kerjaan sekarang udah kerja gitu. Dari semua 3 toko itu kurang lebih produksi per hari itu dari 7.000 sampai 9.000 biji per kue, dan satunya itu harga rata-rata itu 1.000-an. Itu pun belum termasuk kalau ada pesanan atau hajatan, itu belum termasuk. Itu untuk penjualan harian aja, belum termasuk pesanan-pesanan dari orang. Menurut saya itu karyawan, walaupun saya ada beberapa karyawan, tapi saya nggak pernah anggap itu karyawan. Mereka itu tim saya, mereka itu saudara saya, dan mereka itu teman saya. Jadi kalau kita capek ya capek semua. Kalau kita ibaratnya kalau capek, intinya capek semua. Intinya saya itu nggak pernah anggap saya itu punya karyawan. Mereka itu cuman saudara saya, mereka itu teman saya dan tim saya juga. Nah, untuk supplier bahan-bahan untuk bikin produksi kue, biasanya itu kiriman dari orang-orang ya, karena kan saya produksi setiap hari kan banyak. Tentunya saya juga pilih bahan-bahan yang nomor 1. Ibaratnya bukan yang premium, cuman yang intinya yang terbaik. Jadi untuk kualitas kue insya Allah dijamin bagus. Kalau untuk kemitraan untuk supplier bahan pokok, biasanya mereka itu datang sendiri, karena mungkin mereka taunya itu saya produksi banyak setiap harinya. Dan untuk pembayaran, barang datang langsung bayar. Ya untuk keluarga memang jelas ya, pasti mensupport banget ya, entah dari segi atau apapun pasti mensupport ya, karena memang satu ya untuk usaha dan juga buat lowongan pekerjaan buat sanak saudara atau teman-teman. Jadi memang keluarga sangat mensupport. Yang penting jangan lupa berbagi sama sesama, dan gak usah memandang entah itu dari segi atau apapun dari orang tersebut. Yang penting kalau mau niatnya nolong ya nolong, dan yang terpenting jangan cepat puas dan jangan lupa bersyukur. Ada sebagian untuk sisihkan rezeki untuk entah itu anak yatim piatu, entah itu janda, entah itu pembangunan musola atau kegiatan untuk bangunan umum. Ya sedikit-sedikit memang menyisihkan untuk itu semua. Memang kerja di tempat saya itu karyawan mayoritas memang udah saya
kasih gimana ya, intinya biar mereka itu di sini supaya bisa usaha. Kerja itu jangan lama-lama, setelah ada modal dan niat, jangan nunda-nunda, langsung coba buka sendiri saja, nanti dengan saya langsung. Ya, saran untuk buat yang mau usaha, entah itu apa, entah itu kue basah juga, yang penting coba aja. Rezeki kan nggak ada yang tahu, yang penting kita itu tetap semangat dan jangan putus asa. Terutama saya terima kasih untuk orang tua dan keluarga besar atas dukungannya, supportnya, dan untuk juga doa-doa dari mereka juga, dari saudara, dari teman. Intinya saya berterima kasih sama mereka. Mereka itu ya segalanya. Untuk rencana ke depan soal bisnis ini sih, kalau memang biasanya itu buka itu sama karyawan yang kerja di saya. Dan untuk rencana ke depan, memang saya nggak bakal berhenti di sini ya. Memang insya Allah kedepannya juga pasti nambah untuk toko-toko kue di daerah sini. Duta Rasa Sukses.